Ya, selamat pagi semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang saya kemarin ketika di WA sama Mas Arjuno bahwa hari ini akan ada atau akan bertemu dan berdiskusi dengan rekan-rekan. Ini apa kira saya mahasiswa ya, mungkin mahasiswa dan pemuda-pemuda Indonesia yang sangat luar biasa dari GMNI gitu. Saya juga sudah banyak berinteraksi dengan teman-teman GMNI ketika saya mahasiswa, ya, ketika saya mahasiswa selalu senang gitu ya. Teman-teman pasti ingat kelompok Cipayung gitu kan ya. Ya, waktu itu adalah kelompok dari beberapa organisasi mahasiswa. Nah, memang kita saya selalu meyakini kalau perubahan di Indonesia itu digerakkan oleh kaum muda. Saya kira kalau kita belajar sejarah, rekan-rekan mahasiswa, belajar sejarah mengingat ketika peristiwa Rengas Dengklok, sebelum Rengas Dengklok ya, Sumpah Pemuda lah ya. Sumpah Pemuda itu juga digerakkan oleh pemuda Indonesia karena menyadari keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka muncullah Sumpah Pemuda 1928 yang kemudian diikuti oleh, karena saya adalah pegiat perempuan, maka selalu mengikutkan bahwa inspirasi Sumpah Pemuda itu juga kemudian menjadi inspirasi Kongres Perempuan Indonesia pertama, ya kan? Karena salah satu pidato yang saya ingat, pidato Ibu Munjiah adalah tentang persatuan perempuan, karena ingin semua organisasi-organisasi itu bersatu untuk melawan penjajah. Setelah Sumpah Pemuda ya, jadi Sumpah Pemuda kan Oktober, kemudian Desember itu diikuti dengan Kongres Perempuan Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingat sejarah Rengas Dengklok ya, ketika Soekarno-Hatta diculik ya oleh untuk menandatangani, untuk segera mengesahkan atau menyampaikan pidato kemerdekaan Indonesia, saya kira itu juga para pemuda ya, para pemuda itu yang saya kira terus, dan kemudian ke teman-teman tahu ketika gerakan-gerakan menjatuhkan rezim-rezim yang korup, rezim yang otoriter itu juga berawal dari pemuda. Inilah sebenarnya tidak salah ketika Soekarno, saya sudah dikasih sudah dikasih sudah ya akses buat ini akses ya untuk ya. link, baik ya. Iya, oke, baik kalau begitu. Ya. Itu adalah teman-teman pemuda seperti itu. Nah, ini tadi sudah dikenalkan oleh Kak Ridho gitu ya. Saya Sekretaris Pimpinan Pusat saat ini dan juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut, dan saya juga banyak berkecimpung untuk isu-isu perempuan. Nanti kalau misalnya ini ada yang perempuan nggak nih ya? GMNI-nya? Ada nggak Kak Ridho? Cuma masih belum bergabung, Bu. Masih. Oke, nah senang saya ya. Senang kalau ada perempuan karena harus ya, harus bagi saya. Ya, saat ini saja juga semua mengumandangkan perlunya perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan publik gitu ya, baik mulai dari DPR, kemudian juga saya kira termasuk termasuk gerakan-gerakan mahasiswa itu juga harus mulai bersama-sama dengan aktivis-aktivis perempuan, atau kalau GMNI kalau perempuannya namanya apa? Sama aja. Sarinah, Bu. Sarinah. Oh, oke. Sarinah. Oh, Sarinah. Oke, saya kira teman-teman nanti senang nanti kalau ada yang kemudian mewarnai dan juga menjadi terlibat. Saya kira saya juga mengenal banyak tokoh-tokoh partai yang perempuan gitu ya. Kalau di kan misalnya yang Riko dia, kalau di Jogja itu saya mengenal Bu Esti, saya tahu Bu Yuni, itu adalah tokoh-tokoh perempuan yang juga aktif di PDIP. Seperti itu. Nah, ini artinya saya senang tadi mendengar Kak Ridho kalau ada juga perempuan. Ini teman-teman rata-rata dari mana ini? Kak Alfon dari Samarinda. Kemudian saya boleh lihat satu persatu ya biar sambil mengenal. Rizky? Dari Padang, Ibu. Padang, ya. Salam Kak Rizky. Ini pasti kakak kalau Padang ya. Kalau Lutfi dari Kalsel juga. Kalsel, kemudian sama Kak Idam dari Samarinda. Kak Ulan dari mana nih?
Oh, hilang nih. Vanda Utara, Ibu. dari? Vanda dari Malang, Ibu. Oh, Malang. Oke, Vanda. Ini Dari perempuan ya? Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Halmahera. Halmahera Utara. Aduh, saya sudah pernah ke sana itu. Dari Ternate ke Halmahera ya. Halut. Wah, saya kira Maluku Utara semakin berkembang luar biasa. Wilson juga dari Halmahera ya? Iya, oh Wilson, Halmahera ini 2. Kemudian Javier dari mana? Christopher Javier? Dari Balikpapan. Balikpapan. Oke, salam kenal Javier. Ya, Bu. Ya, Randy sama Rinda, Mas Aji, Kak Aji nih. Oke. Kak Aji Cahyono dari mana nih? Salam Kak Aji, salam kenal ya. Nanti kalau siapa tahu ketemu di Pasar Beringharjo, saya bisa mentraktir es dawet atau es teh. Ya, baik kalau begitu. Kenapa saya mengawali dari kata-kata Soekarno? Ya, saya kira teman-teman sudah sangat sering mendengar ini. Kalau teman-teman GME ini pastilah ya, pasti sudah sangat sering mendengar kata-kata ini. Dan saya juga selalu senang gitu kalau bertemu dengan anak-anak muda ya. Itu Soekarno itu saya kira tetap menjadi, saya kira ini tokoh yang patut kita harus sangat-sangat kita hormati dan luar biasa ya. Pernah yang ke Museum Bengkulu? Kalau ke Bengkulu itu lihat ya Allah, gila sekali ya, beliau ini memahami banyak bahasa, memang hobinya membaca. Ya, hobinya membaca luar biasa. Ini saya kira tokoh bangsa, tokoh dunia saya kira Soekarno ini. Beri aku 1000 orang tua, nih saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Nah, beri aku 10 pemuda, nih saya akan kuguncangkan dunia. Nah, ini saya kira teman-teman inilah yang akan mengguncangkan dunia gitu ya. Mengguncangkan dunia kalau saat ini tentu karena isu-isunya sangat banyak sekali, problem Indonesia itu sangat luar biasa sekali, mulai dari problem kemiskinan, ya isu lingkungan. Ketika kemarin Pak Jokowi datang ke mana deh untuk diskusi untuk sebagai ketua atau direktur untuk bicara tentang isu climate change, ini saya kira juga isu-isu ini juga menjadi isu yang sangat penting sekali ke depan yang teman-teman nanti juga harus memahami. Isu-isu apalagi teman-teman, ketenagakerjaan. Nah, kenapa saya mulai berangkat dari isu? Karena nanti kan teman-teman tadi seperti disampaikan oleh Kak Ridho gitu ya, bahwa kita tidak akan menggunakan pendekatan tabula rasa, karena kan semua orang itu memiliki memiliki karakteristik sendiri, maka pendekatan dari teman-teman nanti untuk proses kaderisasi juga akan berbeda. Ini juga nanti ketika teman-teman kan berasal dari Sabang sampai Merauke, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman konteks masyarakatnya ini juga akan membawa bagaimana nanti kultur atau pendekatan-pendekatan untuk kaderisasi ini juga akan berbeda. Ini teman-teman sudah sangat advance gitu ya, karena sudah melewati pada kaderisasi menengah. Itu saya kira sangat luar biasa sekali. Nah, ini pasti juga jagoan-jagoan dulu di masing-masing perguruan tingginya ya, seperti ini. Pasti juga jagoan. Oke. Nah, konteks masa depan generasi. Kenapa saya sebelum bicara tentang andragogi, saya memberikan konteks ini menjadi sangat penting sekali. Karena teman-teman semua ya, teman-teman ini menjadi bagian dari ini. Saya kira ini mungkin teman-teman itu lahir tahun 98, 2000, 99, betul nggak 97? Mungkin ini generasi yang lahir 96 sampai 2000-an deh, betul nggak? Semoga saya tidak salah nih menduga, ini anak-anak saya semua. Nah, tahun 2020 sampai 2035, ini artinya kan teman-teman saat ini ya, ini usia pas ini teman-teman tuh kan 23, 25, 26. Ini saya betul nggak ya Kak Ridho ya yang menerka-nerka ini teman-teman ini gitu ya. Nah, benar ya. Ini adalah kita itu sedang menikmati era yang disebut dengan bonus demografi. Ya, teman-teman inilah sebenarnya yang akan bonus demografi itu harapan bangsa itu pada teman-teman ini semua. Ya.
Mengapa gitu? Karena jumlah usia produktif. Karena kalau jumlah usia produktif itu kan teman-teman harapannya akan menjadi sangat produktif dan akan menyokong kelompok-kelompok lansia dan anak-anak kan begitu. Ya kan? Nah, ini adalah pada pundak teman-teman ini semua. Ya. Diproyeksikan akan berada pada grafik tertinggi nih pada tahun 2020 sampai 2035 ini usia produktif itu. Nah, saatnya teman-teman berkontribusi. Kenapa disebut usia produktif? Maka seringkali dikatakan produktivitas. Ya, dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu apa? Jumlah penduduk kita hampir 300 ya. Kalau dulu lagunya Rhoma Irama itu kan masih 135 juta ya. Tahu Rhoma Irama enggak? Dulu kan lagunya Rhoma Irama tuh 135 juta penduduk Indonesia. Itu sudah enggak lagi ya. Itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sekarang, nah, saat ini sudah 297. Ini penduduk yang sangat besar dan ini menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa sekali. Potensi yang sangat luar biasa kalau apa? Kalau berkualitas. Betul enggak? Coba teman-teman lihat sebuah bangsa yang besar itu ketika SDM-nya bagus. Ya kan? Singapura, negara kecil nggak punya apa-apa, sangat menonjol. Ya kan? Ini luar biasa sekali saya kira. Sekarang Cina ya, Cina itu termasuk sekarang ini misalnya sudah mulai banyak juga membuka peluang-peluang untuk beasiswa. Itu ke sana silakan teman-teman kalau mendapatkan beasiswa ke sana tidak perlu TOEFL katanya. Tidak perlu TOEFL, tidak perlu IELTS, langsung bisa ke sana. Nah, ini sudah mulai membuka kita gitu bahwa 60% dari penduduk kita itu berada pada usia produktif. Nah, tetapi kalau usia produktif kita ini kemudian tidak berkualitas, kita kan akan sangat sedih sekali. Teman-teman harus punya mimpi. Dalam periode sampai 35 ini kita sudah tidak akan semakin akan mengurangi kita akan mengekspor tenaga kerja yang unskill itu sudah akan kita kurangi, ya kan? Sudah mulai nanti perawat, insinyur, dokter ya yang akan kita bawa ke kancah global. Tidak lagi saudara-saudara kita yang kemudian migrannya itu nanti kita cari untuk yang lebih berkualitas. Ini karena apa? Karena ini kalau 60% ini makanya dikatakan sebagai window opportunity ya, peluang strategis untuk percepatan pembangunan ekonomi karena apa? Ketersediaan SDM yang sangat signifikan sekali, lebih dari 50%. Tetapi problemnya adalah bagaimana SDM kita itu menjadi SDM yang berkualitas seperti teman-teman ini, ya kan? Teman-teman adalah orang yang sangat beruntung karena pasti rata-rata punya pendidikan minimal S1, ya kan? Ini sangat beruntung sekali teman-teman. Saya selalu bilang karena saya guru dosen, saya selalu bilang kalian sebagai mahasiswa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa belajar. Tidak semua orang punya kesempatan baik seperti Anda bisa belajar menikmati S1. Orang di Indonesia yang bisa menikmati S1 tidak ada 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Maka kalau kamu tidak belajar sungguh-sungguh itu dolim, saya bilang gitu ya. Tidak menjalankan tanggung jawab dan amanah dengan baik. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sangat indah untuk bisa enak. Hanya ditinggal baca-baca, ya enggak? Sudah disuplai uang dari orang tua. Iya. Itu kalau sampai tidak serius sayang. Nah, itu selalu saya. Ini karena bicara tentang konteks masa depan generasi. Ya, kita berada pada window opportunity ini. Nah, teman-teman kemudian dalam konteks organisasi atau gerakan kita ini adalah perkaderan ya. Kekuatan sebuah organisasi massa itu adalah perkaderan. Makanya gerakan-gerakan mahasiswa adalah gerakan kader. Kalau DGMN ini berapa periode teman-teman bisa memimpin? 3, 4, 2? Menjadi pimpinan berapa musyawarah nasionalnya? Konferensinya berapa tahun? 2 kan ya? Iya. Gerakan mahasiswa itu 2, kok proses juga terlalu pendek ya 2 itu sebenarnya. Baru bersiap-siap ini gitu ya, baru bersiap-siap mau menata program kerja sudah habis masa ini. Tapi memang rata-rata itu 2 tahun gitu ya, 2 tahun kalau untuk gerakan-gerakan mahasiswa, organisasi-organisasi mahasiswa.
Nah, ini dalam konteks organisasi sebenarnya pergerakan perkaderannya adalah gerakan ideologisasi. Jelas ini utama dan penting ya. Karena ngapain sih kadang teman-teman kan berpikir, ngapain sih capek-capek ini hari weekend, udah pacaran saja ya enggak? Main-main ke tempat wisata. Kenapa teman-teman harus berpayah-payah untuk ikut pada proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPP? Ya kan? Kenapa? Karena teman-teman punya ideologi. Punya mimpi. Ideologi itu ada dua hal. Ada ide dan ada action. Kalau setiap kita bicara tentang ideologi itu ada dua hal. Ide apa? Misalnya kenapa ada bilang tentang marxisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme. Setiap bicara tentang isme, di dalamnya itu ada dua hal. Ada ide-ide yang ingin diperjuangkan, dan ide-ide itu tidak hanya berhenti di ide, tapi ada action atau tindakan, yaitu gerakan praksis. Gerakan praksis itu adalah gerakan yang dilandasi dengan ide-ide atau gagasan. Ya, gagasan-gagasan Marhain itu yang menjadi cita-cita dan mimpi luhur. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kan seperti itu. Ngapain teman-teman itu capek-capek ya enggak kalau tidak punya ideologi yang kuat untuk berjuang untuk negara ini. Kan gitu kan? Itu. Makanya saya itu selalu salut kepada teman-teman yang masih aktif di gerakan. Tidak banyak, ya enggak? Tidak banyak. Sudah lulus kerja, ngapain kayak gini capek-capek kan gitu kan? Menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan duit kan seringkali kan begitu. Makanya mungkin saya sering tanya kepada teman-teman, gimana kalau misalnya organisasi-organisasi mahasiswa masih banyak nggak peminatnya gitu ya? Kalau untuk yang pemikiran, gerakan itu masih agak sepi peminat makin ke sini. Tapi kalau yang seperti film seperti ini itu pasti banyak sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Gerakan-gerakan mahasiswa itu seperti teman-teman ini harus siap berada di jalan sunyi. Betul nggak? Harus siap berada di jalan sunyi gitu karena memang mimpi-mimpinya luar biasa. Jadi ini adalah yang sangat penting sekali nanti bicara tentang andragogi, bicara tentang pembelajaran orang dewasa, POD, andragogi ini maka sebenarnya juga termasuk bagaimana nanti bicara tentang ideologisasi. Kalau ideologisasi disampaikan memang dengan cara yang tidak menarik, dengan metode yang tidak menarik, teman-teman akan ngantuk kan begitu ya. Dan tidak dikontekskan, karena bicara tentang andragogi, itu kita harus bicara tentang konteks. Ya, harus bicara tentang konteks, itu menjadi sangat penting sekali. Ideologisasi. Nah, kemudian tentu ya, ideologisasi itu salah satunya kemudian akan diturunkan dalam visi dan misi organisasi. Ini teman-teman pasti sudah sangat di luar kepala gitu ya. Dan kemudian budaya organisasi, orang sudah lihat kalau budaya organisasi itu akan terlihat dari apa? Misalnya salah satunya tadi, baju merah itu kan bagian dari budaya organisasi. Ya enggak? Kebanggaan kita, rasa bangga kita terhadap organisasi yang ditunjukkan dengan salah satunya simbol. Bisa baju, bisa bendera, bisa ucapan salam, bisa saya tadi madeg gitu ya. Begitu masuk ke Zoom, mendengar lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke, rasanya saya itu senang sekali. Ya, mulai dari lagu Jawa, lagu mana tadi lagu kebangsaan, yang mungkin sudah banyak anak-anak muda kita tuh yang lupa. Ya, misalnya lagu Rayuan Pulau Kelapa, Padamu Negeri, Syukur. Tidak boleh ya lupa Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Halo-Halo Bandung, mungkin sudah tidak diajarkan lagi sekarang. Tapi kan tetap harus digelurakan. Lagu-lagu itu juga akan menjadi salah satu internalisasi nilai-nilai kita untuk menguatkan budaya organisasi yang sebenarnya akarnya adalah ideologisasi. Ya, teman-teman kalau dulu ya saya ingat kalau melawan zaman Orde Baru ya lagu kita kalau demo itu ya lagu-lagu. Lagu-lagu seperti misalnya Guntur menderu mendera memacu. Wah, itu pernah dengar nggak? Hidupmu dengan di batu, Guntur yang keras guruku, sang surya menyatu denganku. Wah, itu tuh bagian dari semangat kita. Ngapain sih kita itu kok capek-capek mbok sudah belajar nanti IPK-nya langsung 4 misalnya begitu. Tapi ada ada panggilan-panggilan jiwa kita yang
kok kondisinya seperti ini ya, kita harus melakukan sesuatu dikala kita masih muda dan masih sempat, kan seperti itu. Nah, ini saya kira teman-teman pasti juga punya lagu-lagu yang sangat ini ya, sangat luar biasa sekali, termasuk lagu apa ini teman-teman yang Serenade itu pernah dengar nggak? Itu sering masih dinyanyikan nggak sekarang itu? Iya, itu juga aduh lagunya keren sekali ya. Sering kita nyanyikan itu. Nah, ini bagian dari bagaimana proses-proses perkaderan itu adalah salah satunya seperti itu, ya. Nah, tentu teman-teman juga penting bicara tentang perkaderan, nanti bicara tentang manajerial. Ini yang seringkali kita lewat itu adalah manajerial. Manajerial itu mulai dari pertanggungjawaban, mulai dari bagaimana membangun sistem administrasi yang baik, kan gitu ya. Jadi ini juga menjadi penting manajerial itu, mengelola keuangan yang baik, mengelola keanggotaan yang baik, mengelola kantor yang baik. Itu adalah bagian dari perkaderan sebenarnya. Dah, yang kemudian adalah kepemimpinan transformatif. Bagaimana kemampuan kita untuk menggerakkan itu juga bagian dari konteks organisasi untuk perkaderan. Gitu ya, teman-teman semua, ini saya kira awalan dari saya untuk kita mendiskusikan lebih jauh tentang menukik kepada diskusi tentang andragogi. Kenapa konteks ini menjadi sangat penting sekali. Teman-teman akan dihadapkan pada situasi yang berbeda pada zaman saya sekarang ya. Saya kira konteks tantangannya juga semakin berat saat ini ya kan, dunia digital, sikap hedonisme, konsumtif, kemudian tantangan eksternal yang luar biasa ini juga tantangan bagi gerakan-gerakan seperti GMNI untuk melakukan perkaderan seperti itu. Oke, kemudian, nah, mengapa saat ini seperti tadi Kak Ridho bicara tentang andragogi, mengapa kita menjadi sangat penting sekali. Saya akan mengulang bahwa pendidikan ya atau dalamnya adalah perkaderan itu akan menentukan kejayaan sebuah bangsa ya. Karena kalau orang-orang itu berkualitas, punya argumentasi yang baik, punya kemampuan berbicara yang baik, punya manajerial yang baik, punya pengetahuan yang sangat luas, itu tentu kita akan tidak mudah ditipu oleh orang lain, kita akan berada dalam posisi setara dengan bangsa lain. Itu menjadi sangat penting sekali. Maka selalu pendidikan, mengapa misalnya anggaran pendidikan di Indonesia itu juga sangat tinggi sekali, karena apa? Keyakinan kita bahwa kualitas SDM yang baik itu akan menentukan kejayaan sebuah bangsa. Ya. Nah, oleh karena itu keberhasilan capacity building atau peningkatan kapasitas termasuk kaderisasi ini juga akan sangat tergantung pada bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Nah, ini teman-teman ini adalah kader-kader yang sudah sangat handal yang nanti akan merekrut teman-teman semua untuk berada dalam satu barisan gitu ya. Berada dalam satu barisan itu menjadi sangat penting sekali. Termasuk nanti belajar manajemen konflik itu juga penting sekali. Luar biasa kan teman-teman. Nanti kalau sudah naik sedikit aja, waduh akan dihadapkan pada situasi konflik. Saya nggak menutup mata ya. Karena saya pernah menghadapi seperti itu gitu ya. Kalau pas susah-susahnya nggak ada orang peduli. Nanti ketika ada sesuatu yang oke, wah baru ini akan menimbulkan semua orang merasa memiliki, semua orang merasa berjasa, semua orang pernah merasa berkontribusi ya. Ini seringkali begitu. Ini teman-teman semua terkait dengan mengapa kita perlu belajar juga terkait dengan pendekatan andragogi ini. Nah, ini tadi sudah saya tidak akan menyampaikan, tadi sudah disampaikan ya, nanti PPT-nya akan saya sampaikan saja dari kata apa gitu ya. Jadi memang karena bicara tentang karena andragogi itu adalah ilmu dan seni itu kan tidak bisa dipegang ya teman-teman, art ya enggak, art itu seringkali akan sangat tergantung pada konteksnya, sehingga kalau bicara art itu tidak bisa kemudian homogen digeneralisir semua dengan pendekatan yang sama, itu tidak bisa, karena sekali lagi bahwa andragogi itu selain sebagai sains atau ilmu itu adalah art, seni ya. Wah, gimana? Untuk apa? Ya membantu orang dewasa itu untuk belajar ya, membantu orang dewasa itu untuk belajar ya. Saya kira teman-teman ini sudah masuk pada kategori dewasa ya. Karena kalau misalnya
Kalau pakai UNICEF itu 18 tahun, itu kan masih anak-anak ya, makanya kemudian kalau terjadi kasus hukum kan teman-teman tidak diproses di pengadilan. Karena apa? Karena kan dianggap belum bertanggung jawab. Tetapi kalau sudah dewasa itu sudah mampu membuat keputusan sendiri dan sudah tahu konsekuensinya apa kalau membuat keputusan sendiri. Seperti itu. Nah, ini teman-teman semua. Oke. Nah, Kak Idam boleh, Kak Idam, halo kakak. Oke. Nah ini saya kira mungkin nanti hanya sebagai bacaan saja tentang andragogi ini. Nah Malcolm Knowles kalau teman-teman sebenarnya kali ini dalam dunia pendidikan, tapi dalam dunia gerakan, teman-teman pasti sudah pernah membaca tentang bukunya Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. Pernah ya? Itu kan buku wajib kita. Yang warnanya merah dengan buku tangan mengepal itu ya. Wah, warnanya merah hitam. Nggak tahu sekarang sudah dicetak baru belum. Dulu tahun 90-an ketika saya menjadi mahasiswa gitu ya. Itu bukunya masih itu, wah bacaan kita adalah bukunya Aswab Mahasim, kemudian bukunya Sohoki, ya kan? Dan bukunya Sohoki itu yang kemarin difilmkan, lagunya membuat kita tersentuh ya, Dek ya. Teman-teman pasti hafal nih lagunya yang apa backsound-nya lagu apa filmnya Sohoki itu ya, aduh bikin kita nangis nih lagunya. Kenapa sih burung-burung bisa terbang sementara aku aku itu sapi hanya bisa melihat gitu kan ya. Aduh lagunya itu bikin kita nangis. Nah, nggak tahu kalau laki-laki juga boleh menangis kok, nggak apa-apa. Itu sangat emosi itu boleh dikeluarkan. Ini karena kultur kita nggak membolehkan kan. Boleh, kalau saya boleh, anak saya menangis di peluk-peluk bundanya boleh. Ini manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Justru inilah pembelajaran. Nah, kalau andragogi dalam proses pembelajaran itu banyak dikenal oleh Malcolm Knowles. Nah, kemudian teman-teman sekali lagi kalau teman-teman pernah membaca buku itu ya, tadi selain Sohoki ya. Sohoki itu bukunya apa kok saya jadi lupa nih. Apa teman-teman? Aswad Mahasim. Terus ini Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas ya, Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, ingat kalau Paulo Freire ini kan seorang pastor ya, seorang pendeta. Beliau mengajar di sana. Ini luar biasa sekali ketika agama sudah melakukan perlawanan atas ketertindasan ya. Ya, padahal kalau belajar dari sejarah Perancis, dulu orang melawan negara dan melawan otoritas gereja kan untuk bicara tentang demokrasi. Nah, kalau di Amerika Latin, Paulo Freire itu kan dia bicara tentang pendidikan kaum tertindas. Waktu itu kan Amerika Latin itu kan dianu oleh Amerika Utara ya. Amerika Utara menindas Amerika Selatan kan, perbudakan kan. Makanya itu adalah apel gitu ya. Tetapi di dalamnya kemudian ini model-model pendidikannya. Kalau di kita mungkin bukan apel ya, apa ya? Kalau di kita itu buahnya mungkin jambu atau apa. Apple tuh Amerika, apa dia karena. Terus bicara kemudian dengan konsep terkait dengan kesadaran magic, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Nah, si Paulo Freire kan mengajarkan tentang konsep andragogi ini adalah ini yang diimplementasikan oleh Paulo Freire ya. Beliau mengatakan bahwa kita itu harus kritis ya, bahwa kalau Anda itu tertindas, Anda miskin, ini bukan karena kamu malas, tetapi karena ada sebuah sistem. Kamu mau bekerja 24 jam, lembur 24 jam, kamu nggak akan pernah kaya, nggak bisa mengumpulkan uang. Karena sistemnya begitu. Kan begitu. Ini makanya kemudian dikatakan kesadaran kritis. Karena orang kalau kesadaran kritis itu sudah melihat pada relasi kuasa, bahwa ada sebuah dominasi kuasa yang sangat luar biasa sekali yang menindas masyarakat. Seperti itu yang harus dilawan. Jangan kemudian ya seperti ramai kemarin ya, teman-teman mungkin nggak ikut ya karena saya perempuan, organisasi perempuan. Kemarin ikut viralnya Oki Saktiana Dewi ya, yang dia bilang kalau kamu dipukul. Nah, itu juga bagian dari kita harus berada pada kesadaran kritis. Ada relasi relasi kuasa nih. Kalau orang memukul itu kan berarti sudah menganggap kita rendah ya kan? Menganggap kita berada subordinat, tidak setara kan gitu. Nah, ini sebenarnya yang dalam pembelajaran andragogi salah satunya adalah bicara tentang relasi kuasa ini tadi. Nah, oleh karena itu andragogi itu adalah usaha untuk mengembangkan ya pembelajaran untuk membelajarkan orang dewasa seperti tadi. Nah, di situ sekali lagi ada art. Karena
orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi karena sudah mampu mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan sendiri. Itu teman-teman semua. Nanti kalau sudah habis waktunya dibilangin ya. Ya. Kita masih banyak diskusi aja. Saya lebih suka mau mendengarkan teman-teman ya. Nah, ini saya mungkin tidak usah. Jadi proses pembelajaran orang dewasa ini adalah ketika gitu ya. Jadi partisipatif. Partisipatif itu ide-ide atau gagasan-gagasan, dari pembelajar, orang yang terlibat dalam proses pembelajaran itu dihargai. Dan tentu materi-materi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman nanti akan merekrut, ini kalau GMNI itu kan anunya apa segmennya, apakah mahasiswa semua atau apa teman-teman? Iya, petani muda, buruh gitu bisa nggak masuk? Mahasiswa, Bu. Syarat utamanya adalah mahasiswa. Mahasiswa, Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia ya, masuk GMNI ya. Ya karena karena mahasiswa ya. Oke, nah ini artinya teman-teman karena berkait dengan materi ajar sangat dibutuhkan ya sesuai dengan profesinya. Nah, karena sebenarnya konsep andragogi ini bisa kita untuk membelajarkan petani, nelayan, buruh. Nah, termasuk kalau mahasiswa, kemudian sebenarnya materi-materi apa yang dibutuhkan, misalnya kebutuhan materi untuk public speaking, kemampuan berargumentasi, kemampuan menganalisis, kemampuan ideologisasi. Ini adalah berarti nanti materi-materi yang diajarkan juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, artinya teman-teman nanti juga akan melihat segmen dengan model-model pembelajaran yang seperti apa yang cocok gitu ya, karena kita sudah memposisikan mahasiswa itu adalah sebagai orang-orang dewasa ya. Jadi kalau konsep andragogi itu adalah sering disebut sebagai pendidikan orang dewasa seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka karena apa? Misalnya teman-teman yang ada misalnya terlibat di GMNI gitu kan. Ini kan misalnya teman-teman sudah mahasiswa, misalnya ada yang dari Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kedokteran, Perawatan misalnya seperti itu. Nah, tetapi nanti ketika bicara tentang konsep andragogi ini, nah gimana kita melakukan pengkaderan, perekrutan, kaderisasi itu dengan pendekatan andragogi ini, itu maka kita harus meyakini bahwa misalnya teman-teman ini kan hanya menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi aktif untuk mengelola organisasi ini kan begitu kan. Jadi memang tidak semua hidupnya ada di GMNI kan gitu. Oleh karena itu maka nanti karena dia hanya menggunakan sebagian waktu dan energinya untuk mendapatkan tambahan intelektual, maka disitulah kemudian apa? Misalnya, kebutuhannya adalah mereka mau belajar tentang teori-teori kritis. Wow, berarti teman-teman harus menyediakan bagaimana ketika teman-teman belajar tentang teori-teori kritis gitu ya, karena kan mungkin mereka sudah banyak mendapat. Nah, buku-buku apa yang perlu dibaca? Nah, teman-teman perlu menyediakan materi-materi pembelajaran yang seperti apa? Ya, mungkin mulai dari pembelajarannya Karl Marx gitu ya, Karl Marx sampai pada pemikir-pemikir yang saat ini misalnya. Terus termasuk kalau misalnya banyak teman-teman yang pemikiran-pemikiran kritis dari Asia Selatan misalnya. Itu ini ya, karena kebutuhan tambahan intelektualnya itu kan misalnya akan belajar dari buku-bukunya Ali Saryati misalnya. Kemudian buku-bukunya. Nah, kalau kemudian pemikir-pemikir perempuan, ya misalnya teman-teman butuh terkait dengan melakukan analisis gender tadi. Teman-teman misalnya butuh buku-buku yang terkait dengan intelektualnya adalah dengan menggunakan gender perspektif. Nah, berarti itu yang kemudian ditambahkan. Misalnya kemarin ketika untuk menganalisis kasus-kasus kekerasan seksual, ketika untuk menganalisis kasus-kasus pengangguran, ketika untuk menganalisis kasus-kasus lingkungan, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman itu nanti butuh materi apa toh sebenarnya untuk pengkaderan ini kemudian harus didefinisikan bersama kebutuhannya apa. Maka sebenarnya dalam proses pembelajaran konsep andragogi ini kita harus mendiskusikan dulu, bertemu dulu bersama-sama sebenarnya kebutuhan materi apa yang dibutuhkan. Ini kalau dari sisi pemikiran. Terus nanti skill. Kalau skill apa yang dibutuhkan? Kami butuh skill tentang misalnya
kemampuan riset untuk menganalisis secara digital. Wah, ini menjadi kebutuhan. Gimana kemudian itu didiskusikan? Itu teman-teman semua. Jadi teman-teman, kita yang paling penting adalah nanti mengidentifikasi kebutuhan ini. Dan yang kedua adalah yang kita butuhkan itu makanya seringkali disebut fasilitator ya, fasilitator, karena mampu berperan sebagai pembimbing, karena tidak menggurui, tetapi lebih pada ingin belajar, bukan ingin berguru ya. Saya ingin belajar itu artinya difasilitasi, kemudian proses-proses diskusi, makanya kemudian kolaborasi, model-model yang dikembangkan adalah diskusi, tidak ceramah. Tidak banyak ceramah nanti gitu ya, ataupun misalnya sudah ceramah dan akan diperdalam dengan diskusi-diskusi seperti itu. Ini adalah model-model pembelajaran orang dewasa. Nah, teman-teman sebagai kader-kader yang sudah belajar tentang kaderisasi di konsep di menengah, ini juga perlu belajar bahwa orang belajar itu kan perlu motivasi ya teman-teman. Nah, di dalam pendidikan orang dewasa atau andragogi, itu maka kita harus memahami bahwa ya seperti ini sebenarnya kalau teman-teman pernah belajar teori-teori Maslow gitu kan, ada orang itu leveling kebutuhan gitu ya. Nah, ini kalau leveling kebutuhan belajar, itu kebutuhan dasar orang belajar itu apa sih gitu ya. Ini kita harus memahami bahwa pertama dia harus merasa terjamin keamanannya, baik secara ekonomis, sosial, psikologis dan spiritual. Gitu, ya. Kemudian orang itu juga butuh kondisi-kondisi agar dia mau belajar dengan baik, mau bergabung dengan proses kaderisasi yang ada di MNI. Dia tentu kebutuhan mendasarnya apa? Kasih sayang dan respon. Teman-teman harus akrab, ya kan? Jangan membuat gap, jangan membuat stratifikasi, jangan membuat kelompok-kelompok, klaster-klaster seperti itu. Karena kenapa kemudian keakraban menjadi sangat penting sekali, maka mengenal satu dengan yang lain menjadi sangat penting sekali. Ya, di dalam proses pembelajaran orang dewasa itu memahami satu di antara dengan yang lain sangat penting sekali. Kasih sayang dengan ungkapan-ungkapan yang baik, kata-kata pertemanan yang baik itu ya. Karena orang itu suka berkumpul karena makhluk sosial ya, dan kebutuhan itu terkait dengan bergaul atau rasa memiliki di antara kita. Gitu teman-teman semua. Nah, ini yang harus kita pahami nanti teman-teman sebagai fasilitator gitu ya, sebagai fasilitator bahwa 4 kondisi ini kemudian pengalaman baru. Nah, teman-teman kan pasti senang ya, wah ini adalah petualangan, punya minat yang sama, punya gagasan yang sama, kita punya teman baru. Ini harus terus-menerus kita perkuat ini teman-teman. Nah, termasuk pengakuan ya. Pengakuan nggak apa-apa, kita pengen menjadi terkenal itu sangat boleh sekali, nggak ada hukumnya, nggak apa-apa, memang apalagi sangat bermanfaat dan butuh status ya kan, kita mengakui dia dalam kelompok kita. Ini menjadi sangat penting sekali. Maka kemudian nanti dalam proses-proses pembelajaran itu dan bagaimana kemudian juga pengakuan prestis ya. Orang tuh menjadikan positioningnya GMN itu, orang tuh kalau bergabung di sini tuh orang merasa prestis. Orang tuh merasa oh keren ya, keren banget ya, pasti kamu orang GMN. Nah, gitu tuh menjadi sangat penting sekali. Nah, ini makanya teman-teman sebagai seorang fasilitator nanti, maka memahami apa kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendorong orang mau terlibat dalam proses-proses kaderisasi dan motivasi belajar bersama kita itu kita memahami pada 4 hal kebutuhan dasar ini. Keamanan, kasih sayang, pengalaman baru, dan pengakuan. Ya, itu teman-teman semua. Nah, karakteristik orang dewasa itu kan seperti ini ya, ada kemauan untuk terus belajar, kemudian menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan, nggak kaku-kaku lah ya. Misalnya, aku nggak bisa belajar, oke kita ganti ya waktunya, kapan semua teman-teman pada bisa nih, gitu. Kapan bapak-bapak pada bisa? Ini kok bapak-bapak, teman-teman aja deh karena ini ya. Waktunya gimana? Bisa nggak ya blended nih online dan offline, karena ada yang tidak bisa offline dan online. Nah, hal-hal seperti atau materinya, dulu materi sudah ditetapkan kayak gini, boleh nggak ya kita menambahkan materi ini? Nah, ini karakteristik pendidikan orang dewasa itu seperti itu, ya. Dan kalau orang dewasa itu juga kita harus mulai melihat
teman sukses itu senang. Jadi makanya menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada pendapat, dihargai itu senang ya. Jangan kemudian mencibir-mencibir gitu-gitu. Dan kemudian juga kita itu memiliki atau mampu mencari peluang untuk maju. Maka kemudian dalam perdiskusi itu kemudian menjadi apa peluang-peluang yang untuk kita semua organisasi ini maju, masing-masing orang itu untuk maju itu menjadi sangat penting sekali. Apalagi sekarang banyak course-course yang ditawarkan. Nah, itu bagaimana orang bisa saling mensupport, saling maju bersama, gitu kan ya. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi kemudian jangan terlalu hierarkis, meskipun hierarkis, tapi kemudian menjadi kolektif kolegial. Ini menjadi sangat penting sekali teman-teman sekalian. Maksud saya meskipun ada pasti ya ada ketua, ada dalam struktur itu ada struktur ada, tetapi kemudian ini kemudian menjadi sangat birokratis sekali tidak. Meskipun secara struktur itu tetap ada hierarki, tetapi bagaimana dibangun suasana itu yang lebih kolektif kolegial seperti itu nanti dalam proses pembelajaran teman-teman semua. Nah, 3 proses kunci POD teman-teman. Jadi kalau belajar tentang andragogi ini pasti ada refleksi. Teman-teman sedang membincang apa sih? Ya, teman-teman misalnya sedang berbicara tentang isu apa nanti? Apa ya yang sedang menjadi isu di kalangan kelompok remaja itu apa teman-teman? Kalau boleh bertanya. Yang sekarang sedang menjadi isu? Sedang menjadi diperbincangkan oleh teman-teman, isu apa yang menjadi kegelisahan teman-teman? Mental health. Mental health, oke, good ya. Ini saya kira saat ini juga menjadi isu ya. Saya juga sering kok karena dunia digital itu memperparah juga mental health. Orang tidak di-like-nya sedikit saja sudah langsung stres, ya enggak? Orang di komen negatif di dunia digital menjadi aduh ya kan gitu. Rasa percaya diri, rasa menjadi tidak berguna itu seringkali juga. Nah, kalau seperti itu maka kemudian kita dalam proses pembelajaran orang dewasa maka pemecahan masalah itu menjadi sangat penting sekali. Ya, kalau bicara tentang mental health, oke, kemudian kita akan merefleksikan apa problem yang ada, bagaimana kita cara mencari pemecahan. Nah, ketika mencari pemecahan maka jalannya adalah dialog. Ya, dialog itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian pemahaman bersama, di dalam pemahaman bersama itu kalau diskusi itu setara, saling menghargai itu menjadi. Nah, kemudian action, apa yang bisa kita lakukan? Iya, enggak jadi belajar itu tidak hanya belajar, namanya tadi ideologisasi, namanya gerakan praksis, ya kan? Kita melakukan apa? Oke, setelah itu kita melakukan campaign. Gerakan apa sih yang bisa kita lakukan? Oh, teman-teman GMNI misalnya membuat seminar, membuat webinar, membuat campaign untuk kemudian pencegahan mental health pada kelompok remaja. Misalnya seperti itu. Illness health gitu ya, seperti itu. Itu gimana misalnya? Atau membedah film juga boleh gitu kan ya misalnya. Kenapa sih orang dengan gangguan jiwa itu seringkali digambarkan sangat negatif sekali. Teman-teman udah nonton film Joker nggak? Nggak nonton ya. Film Joker itu kan menunjukkan bagaimana penggambaran film itu memberikan stigma-stigma buruk pada orang-orang dengan gangguan jiwa atau mental health, ya nggak? Nah, itu bisa dibedah. Itu kan menjadi bagian dari tindakan, menjadi bagian dari wacana. Biar senang, tidak ceramah terus, yuk nonton film rame-rame, yuk kita bedah. Nah, kita merefleksikan kondisi apa yang terjadi. Nah, ini kenapa, kenapa ini dibuat melingkar? Karena selalu ini sebuah cycle, berputar terus. Oke, melakukan refleksi, kita kemudian mendiskusikan, kemudian membuat tindakan, terus-menerus seperti ini dalam pembelajaran orang dewasa. Ya, seperti itu. Mungkin di Halmahera itu apa problemnya? Lingkungan ya. Kalau membaca isu-isu kemarin sudah mulai banyak penambangan nikel di sana ya. Atau penambangan apa di sana? Nah, problem apa yang ada di sana? Mahasiswa bisa membantu apa nanti seperti itu ya. Oke. Aduh, kok nggak dengar ya Ibu ya. Oke, nanti kita diskusi ini ya. Jadi ini saya tidak akan banyak aja. Ini nanti bisa dibaca. Saya kira saya lebih senang diskusi karena pas ini jam 10, setengah jam bisa kita gunakan untuk diskusi. Prinsip belajar orang dewasa nanti belajar itu berubah ya, karena tidak habis belajar tidak ngapa-ngapain, nggak bisa ya nggak. Kalau misalnya kalau berubah dari sikapnya yang dulunya bersikap misalnya anti kemudian menjadi oh ya gitu, dia kan artinya juga sudah melakukan perubahan ya.
kemudian terlibat dalam proses belajar itu terlibat dia ya, tidak berjarak tetapi kemudian terlibat bahwa ini menjadi bagian dari problem kita dan berangkat dari realitas ya, realitas tadi mental health, isu-isu mental health seperti itu. Saya kira gitu. Kalau begitu Kakak Ridho, ini nanti saya berikan saja materinya, ini bisa dipelajari ya terkait dengan prinsipnya seperti apa ya kan. Kemudian nanti kan tinggal ini sangat teknis sekali, misalnya melibatkan peserta belajar, nanti memilih metode-metode bersama, ini kan bagian dari ini, karena metodenya, langkah-langkahnya apa, dan metode-metode yang kita bisa pilih banyak sekali. Oke, misalnya nanti akan di UFGD, akan diskusi panel, role play, debat informal, ini adalah bagian dari proses-proses pembelajaran yang bisa kita lakukan tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan dari teman-teman kader yang kemudian akan menjadi tim dari teman-teman yang menjadi fasilitator ini. Demikian pemantik diskusi saya pada pagi hari ini. Biar tidak terlalu lama, kita akan banyak diskusi saja. Teman-teman, kita masih punya waktu setengah jam ya Kak Ridho ya. Karena kemarin saya mohon izin, ini saya harus mengisi konsolidasi nasional di pimpinan pusat Aisyah untuk wilayah Sulawesi. Jadi kemarin minta maaf jadwalnya siang, saya mohon izin untuk pagi. Terima kasih. Sewaktu saya kembalikan pada Kak Ridho, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.